Di, Malam, Om. malam di, jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Makasih, Om. Sama. Depaul Jewelry merupakan salah satu toko emas terbesar dan terlengkap di Surabaya. Flagship store Depaul yakni terletak di Jalan Kapas Krampung nomor 89 berlokasi strategis di tengah kota Surabaya. Selama 10 hari ke depan, toko emas terbesar dan terlengkap di Surabaya ini menggelar promo, yakni diskon hingga 30% untuk pembelian perhiasan di pop-up store Depaul X Aurum Lab. Outlet Depaul yang baru saja dibuka bulan Maret lalu ini memanjakan semua kalangan karena areanya yang megah, luas, nyaman dan aman. Pelayanan yang ramah dari Depaul juga memudahkan pengunjung ketika memilih berbagai jenis perhiasan dengan model-model terbaru, mulai dari cincin, liontin, anting, kalung dan gelang. Depaul saat ini juga berkolaborasi dengan brand perhiasan ternama asal Jakarta, Aurum Lab, untuk membuka pop-up store perdana Aurum Lab di Surabaya. Depaul juga memiliki gerai di antaranya Royal Plaza, BG Junction, Darmo Trade Center dan Pakuwon Trade Center. Owner Depaul, Paul menuturkan, Depaul bekerja sama dengan Aurum Lab, brand perhiasan dari Jakarta untuk membuka pop-up store di Surabaya jadi tidak perlu berbelanja ke Jakarta. Menurutnya, dalam periode 10 hari ke depan, para pengunjung dapat menikmati diskon hingga 30% untuk pembelian perhiasan di pop-up store Depaul X Aurum Lab. Tak hanya itu, ada tambahan cashback hingga Rp700.000 per item yang berlaku kelipatan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Warga Surabaya nggak perlu ke Jakarta, tapi di Surabaya bisa dapatkan produknya. Aurum Lab ini dapat harus ke Grand Indonesia, ya dia bisa dapatkan di sini. Kita melakukan fasilitas dengan pop-up store, jadi warga Surabaya bisa mendapatkan produk-produk yang terbaru, yang terkini Aurum dengan di Surabaya dengan otomatis dengan harga yang terbaik juga. Produk unggulannya dari Aurum adalah dia lebih cocok ke perempuan city life bahasanya. Jadi dia lebih kaulah muda baru kerja anak kantoran, jadi bisa dipakai untuk ke kantor biasanya, tapi untuk daily aktivitas juga masih bisa, untuk harian masih bisa, dan intinya semuanya lebih cocok lebih ke kota. Sementara itu, Rizka selebgram menerangkan suka menggunakan perhiasan model fine clip seperti bunga, serta model Bulgari, Cartier dan juga suka emas putih dan diamond. Selain itu dia memilih Depaul karena modelnya kekinian dan suka belanja cincin emas putih karena lebih menyatu di kulit. Aku lagi cari emas putih sama diamond. Karena di Depaul tuh modelnya dia kekinian banget. Jadi aku kalau cari emas putih, diamond pasti di Depaul. Kenapa kok milih emas putih ini, kenapa? Jujur kayak lebih menyatu di kulit aku gitu. Tapi selera aja sih. Mungkin kalau emas yang kuning aku juga suka, tapi nggak sebegitu suka ke emas putih gitu. Dia lebih condong ke emas putih. Jadi biasanya yang dicari lebih banyak gelang, kalung, apa cincin? Cincin. Cincin. Karena aku lebih suka menonjolkan di cincin. Kalau gelang kan mungkin aku berhijab, jadi seringnya pakai yang lengan panjang. Kalau kalung jarang karena aku juga berhijab, jadi nggak terlalu yang terlihat. Jadi aku lebih menonjol ke cincin aja. Itu biasanya dipakai untuk santai, formal, apa seperti apa? Santai dan formal. Jadi aku milihnya yang bisa dipakai santai, bisa dipakai formal. Jadi gimana ya, modelnya yang sederhana tapi melip tapi manis gitu. Paul menambahkan, dari segi harga, Depaul juga menawarkan sistem harga yang transparan dan sama di seluruh outletnya yang kini mencapai toko di Surabaya. Dan jangan lewatkan pop-up store Depaul X Aurum Lab di Depaul Kapas Krampung, mulai tanggal 27 Oktober hingga 5 November 2023. Farid Arman, Surabaya TV.
Malam Om. Malam di, jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Makasih Om. Sama. Di, Malam Om. malam di, jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Makasih Om. Sama. Anak goni acara cangkir. Halo dulur, ono talk show anyar nang Surabaya TV. Kandang dimolak lah sampe. Ngawur. Alah sebelah lah yo kandangmu ye. Kembali. Kayak cewek-cewek. Mas Tio lan Mak Lumut sing bakalan garakno awakmu gegek kemekel. Nanti aku belajar ke Naya ya. Naya kan guru ya. Laopo ae ngono iku. Terus nonton cangkir. Cangkru antar panyi. Nang Surabaya TV. Asik. Dina Minggu jam 6 sore nang Surabaya TV. Di, Malam Om. malam di, jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Makasih Om. Sama. Di, Malam Om. malam di, jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Makasih Om. Sama. Jelang perhelatan akbar Piala Dunia Usia 17 di Surabaya, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Surabaya menggelar fogging atau pengasapan di setiap sudut Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Hal ini dilakukan agar para pemain dan ofisial serta supporter terhindar dari resiko penyakit akibat vektero nyamuk. Gelaran FIFA Piala Dunia U17 tahun 2024 sudah di depan mata. Kota Surabaya menjadi home base Timnas Indonesia dan salah satu venue tempat berlaganya para pemain Timnas Indonesia yang akan menghadapi sejumlah timnas luar negeri. Event sepak bola yang akan menjadi perhatian dunia ini juga perlu persiapan yang khusus, salah satunya dari sisi kesehatan, agar para pemain, ofisial dan penonton terhindar dari risiko penyakit akibat vektor nyamuk. KKP Kelas 1 Surabaya mendapatkan permintaan kolaborasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur untuk melakukan fogging di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya yang akan menjadi venue pembukaan Piala Dunia U17. Kegiatan fogging ini sekaligus menjadi dukungan nyata KKP Surabaya bagi Indonesia yang mendapat kehormatan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Selain Stadion Gelora Bung Tomo, fogging yang dilakukan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Surabaya beserta Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur juga akan menyisir stadion pendamping yang akan menjadi sarana berlatih timnas luar negeri. Di antaranya Stadion Gelora 10 November dan Stadion Gelora Pancasila. Nah, kegiatan kita ini dalam rangka untuk persiapan Piala Dunia Under 17 ya yang ada di Surabaya, pertandingan-pertandingan yang ada di Surabaya. Dan persiapan kita sebelum masuk kepada pertandingan resmi, kita setiap hari dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur kolaborasi sama kita gitu ya, melakukan pengendalian faktor risiko lingkungan yang ada di lokasi pertandingan, di arena ya, ataupun kawasan luarnya. Itu termasuk Gelora Bung Tomo, kemudian ada Gelora 10 November untuk latihan ya, untuk tim-tim yang ada bertanding di Surabaya. Dan juga di penginapan juga kita lakukan pengendalian vektornya, termasuk juga ya di bandara juga ya. Selain dukungan pada saat persiapan Piala Dunia, petugas KKP Surabaya berkolaborasi dengan instansi kesehatan juga terlibat dalam pelaksanaan FIFA U17 World Cup, yakni pada penyediaan sarpras seperti ambulans, obat-obatan dan petugas medis, nakes di bandara, lapangan hotel dan fasilitas-fasilitas penunjang Piala Dunia. Nyoman Stadi, Surabaya TV.
Malam di, jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih Om. Sama. Di. Malam Om. Malam di, jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih Om. Sama. 야, 이거 어디서 가게 아주 여전하네. Halo dulur, saiki lek kabeh nonton drama Korea terpopuler, wis gak perlu bingung maneh, soale drama Korea favoritmu bakalan hadir nang layar kaca omahmu. Tuh, di sini. 야, 이거 관리 잘 됐네요. 아니, 이게 취미로 하기에는 만만치 않은 가격인데? 진짜 가져도 되는 거예요? 조상님이 뭐예요? Dino Jumat sampai Rebo jam 8:30 bengi me ono nang Surabaya TV. Di. Malam Om. Malam di, jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih Om. Sama. Di. Malam Om. Malam di, jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih Om. Sama. Kementerian Keuangan mengenalkan fungsi dan peran kementerian pada Kemenkeu mengajar di sekolah luar biasa atau SLB. Berlangsung sejak 2016, Kemenkeu mengajar memberi pemahaman tentang fungsi dan peran Kemenkeu dan pengelolaan APBN. Program mengajar siswa inklusi menjadi kesempatan untuk memberikan materi terkait hal finansial kepada para siswa, serta diajarkan cara menabung. Kementerian Keuangan mengenalkan fungsi dan peran Kementerian mengajar SMA LPB Tunarungu Karya Mulia Surabaya. Puluhan siswa dari kelas 10 hingga 12 mengikuti pembelajaran di luar kelas, yang bertujuan memudahkan siswa memahami materi dan menambah keterampilan dan pengetahuan untuk bekal kemandirian mereka. Kemenku Mengajar sudah berlangsung sejak 2016. Dalam kegiatan Kemenku Mengajar, para siswa diperkenalkan tentang fungsi dan peran Kemenku. Hal tersebut merupakan pengenalan sejak dini sehingga bisa membuat para siswa sebagai generasi muda memiliki kesadaran yang sama akan pentingnya Kemenku. Dalam mengajar kali ini tak hanya menyasar sekolah umum namun menyasar sekolah luar biasa dengan metode pembelajaran yang mudah dipahami para siswa. Selain itu, siswa akan diajak memahami permasalahan finansial untuk bekal kelak saat sudah bekerja atau lulus sekolah, seperti materi terkait peranan umum Kemenkeu dan bidang-bidang Kemenkeu. Sebagai instansi pemerintah, kami menganggap pendidikan adalah bagian yang penting, sehingga mulai dari 2016 kami mencanangkan Kemenkeu Mengajar, 1 hari mengajar untuk masuk ke dunia pendidikan. Dan baru pada tahun ini lebih dari 200 sekolah kami menyasar teman-teman yang berkebutuhan khusus, dan kebetulan di Surabaya ini terpilih teman-teman berkebutuhan khusus, salah satunya dari Surabaya di antara 6 sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara itu, Kepala SMA LBB Karya Mulia Surabaya Sukamto mengatakan siswa inklusi juga harus paham mengenai finansial. Kehadiran Kementerian Keuangan Mengajar menjadi kesempatan untuk memberikan materi terkait hal finansial kepada para siswa. Tidak hanya penjelasan tentang Kemenkeu, para siswa juga diajarkan cara menabung. Harapan kami anak-anak itu akan lebih paham terkait dengan keuangan yang selama ini terus anak-anak kurang bisa memahami terkait dengan keuangan, menabung dan sebagainya, pajak dan sebagainya, itu terus anak-anak belum paham. Tapi setelah adanya penjelasan dari Menkeu ini terkait dengan pajak, keuangan, fungsi uang dan sebagainya, yang notabene itu dengan slide, gambar dan sebagainya, mereka sudah mulai bisa. Harapan kami tidak berhenti sampai di sini, penjelasan ini juga akan dilanjutkan lagi. Fungsinya APBN
Kepala Kantor Pajak Surabaya Wonocolo berharap dengan pengenalan sejak dini bisa membuat para siswa sebagai generasi muda memiliki kesadaran yang sama akan pentingnya Kemenkeu. Dalam Kemenkeu Mengajar ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini Kemenkeu juga menyasar SLB selain sekolah umum. Total ada 6 SLB di Indonesia dari total 200 sekolah yang menjadi sasaran Kemenkeu Mengajar. Nyoman Stadi, Surabaya TV. Di! Malam, Om. Malam, Di. Jangan lupa charger mobilnya. Pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Makasih, Om.